Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh. Kita sudah membahas tentang taksis. Apa itu taksis? Taksis adalah meminimalisir jangkauan hukum am, kemudian mengeluarkan sebagian makna yang dijangkau oleh am. Itu namanya taksis. Kemudian kita sudah menjelaskan taksis perbedaannya dengan mukhassis dan pembagian taksis itu sendiri. Ada taksis muttasil, ada taksis munfasil. Nah, kemarin kita bahas tentang taksisul munfasil dan kita sudah masuk di taksisul kitab bis sunnah. Qala al-musannifu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani qal takhsisul kitabi bis sunnah. Berikut adalah mentaksis Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu takhsisul kitabi bis sunnatil mutawatirati jaizun ijma'an. Mentaksis Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, yang sudah masyhur, itu menurut ijma' para ulama itu diperbolehkan. Taksis Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperbolehkan. Wa amma takhsisul kitabi bis sunnatil ahadiyati fajaizun ala sahih. Adapun Al-Quran sendiri apabila ditaksis dengan menggunakan hadis ahad, maka menurut pendapat yang benar, yang sahih, itu hukumnya boleh. Misalu dzalika qauluhu ta'ala. Misal atau contoh dari taksis Al-Quran ditaksis dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Fahadha amun yashmalu kulla waladin mahma kana wasfuhu wa haluhu. Agar lebih jelas lagi saya akan terangkan. Di sini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusikumullah fi auladikum, Allah berwasiat pada kalian semua untuk anak-anak kalian. Artinya apa? Ini wasiat tentang warisan ya. Jadi apabila kalian mempunyai anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka anak-anak kalian ini akan mendapatkan warisan dari kalian. Nah, di sini kalau kita perhatikan lafadz auladukum, anak-anak kalian, dan kita merujuk ke pembahasan sebelumnya, maka kita tahu bahwasanya auladukum ini lafadznya itu am. Lafadznya itu am. Kenapa di sini lafadznya am? Karena aulad ini bentuknya jamak. Jamak dari lafadz waladun. Dan dimudhafkan pada kum. Anak-anak kalian. Berarti anak-anak kalian ini menunjukkan makna jamak, makna umum. Semua anak kalian itu mendapatkan warisan dari kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari zahir ayat ini, yusikumullahu fi auladikum, maka kita paham bahwasanya anak-anak kalian itu akan mendapatkan warisan dari kalian. Nah, di sini di dalam Al-Quran tidak ada perincian, mau anaknya itu laki-laki, anaknya perempuan, ya, anaknya itu budak, anaknya itu orang kafir, tanpa terkecuali kalau kita memandang dan paham dari zahir ayat ini. Makanya di sini kata beliau fahadza amun. Maka lafadz auladukum di sini itu umum. Yashmalu kulla waladin. Itu mencakup semua anak. Mencakup semua anak. Mahma kana wasfuhu, bagaimanapun sifatnya. Wahaluhu, keadaannya. Bahkan di sini dikatakan walau qatala muwarrithahu. Walaupun anak tersebut membunuh ayahnya, membunuh orang tuanya, seakan-akan tetap mendapatkan warisan. Seakan-akan seperti itu kalau kita melihat dari keumuman dari ayat auladikum. Au kana kafiran, atau anaknya itu orang kafir. Jadi ayahnya itu muslim, anaknya kafir. Kalau kita memandang dari keumuman auladikum,
seakan-akan anak yang kafir tersebut itu mendapatkan warisan dari ayahnya yang muslim. Ini yang dikatakan dengan umum. Lakin akan tapi jaa fil hadithi ma yukhassisu hadzal umuma bi ikhrajil qatili wal kafiri minal auladi minal wasiyah. Sehingga ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menerangkan dan mentaksis itu artinya mengeluarkan sebagian orang yang tidak dimaksud dalam hukum. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat warisan untuk anak-anak kalian semua. Artinya anak-anak kalian ini akan mendapatkan warisan dari kalian. Terlepas sifat dan keadaan anak tersebut, baik anak yang membunuh orang tuanya, anak yang kafir, anak yang muslim, ya, yang laki-laki ataupun yang perempuan, sama saja, nggak ada bedanya kalau kita melihat keumuman dari ayat ini. Padahal yang kita tahu dalam ilmu fikih bahwasanya anak yang kafir itu tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim. Anak yang membunuh orang tuanya tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Maka di sini keumuman lafadz auladukum ini ditaksis. Apa artinya ditaksis? Dikeluarkan sebagiannya. Yaitu di sini anak yang membunuh itu dikeluarkan, anak yang kafir dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran ini namanya taksis. Jadi diterangkan di sebagian hadis bahwasanya ayat auladikum ini sudah ditaksis. Ditaksis dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qatilu la yarithuh. Bahwasanya orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Wa biqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir, begitu juga orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari orang muslim. Maka ini hadis ini yang mentaksis yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Kemudian taksis selanjutnya adalah taksisus sunnati bil kitab. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditaksis dengan Al-Quran. Al-Quran mentaksis hadis. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Amma takhsisus sunnati bil kitab fadzalika jaizun. Adapun mentaksis hadis Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditaksis dengan Al-Quran, itu hukumnya jaiz, boleh. Wa minhu, diantara contohnya, contoh dari takhsisul hadis bil Quran, hadis ditaksis dengan Al-Quran, haditsu la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah satu dari kalian apabila dia hadas, baik yang dimaksud di sini adalah hadas kecil, hatta yatawadda, sampai dia mengambil wudu. Jadi di sini diterangkan di hadis ini bahwasanya Allah tidak akan menerima salat kalian apabila kalian itu hadas kecil dan tidak mengambil wudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat. Maka Allah tidak akan menerima salat kalian itu, salat yang dilaksanakan dalam keadaan tidak punya wudu. Perhatikan di sini, seakan-akan kalau misalkan tidak ada air, ya, tidak ada air atau ada air cuma tidak bisa menggunakannya karena ada penyakit misalkan, ada orang sakit, ya, dan tidak bisa menyentuh air. Kata dokter kalau menyentuh air bisa menimbulkan penyakit yang lebih besar lagi. Maka seakan-akan kalau dia tayammum, tidak menggunakan air, tidak mengambil wudhu, kalau dia hanya tayammum, maka tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang
dari zahir hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini berlaku umum. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat kalian ketika hadas sampai wudu. Jadi kalau tidak wudu, hanya tayamum saja, Allah tidak akan menerima. Seakan-akan seperti itu. Fa inna umumal hadis yufidu adama sihhatis salati. Kalau kita melihat keumuman dari hadis ini, maka akan berfaidah bahwasanya sholat seseorang itu tidak akan sah kecuali dengan wudu, illa bil wudu'i. Walakinna hadzal umuma mukhassasun bi ayatit tayammum fi qoulihi ta'ala. Akan tetapi keumuman dari hadis tadi itu sudah ditaksis dengan ayat tayammum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa in kuntum marda. Apabila salah satu dari kalian itu sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah satu dari kalian itu datang dari toilet misalkan, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan atau berjima seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah, falam tajidu ma'an, kemudian dari itu semua kalian tidak menemukan air, fatayammamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka carilah debu yang suci yang bisa kalian gunakan untuk bertayammum. Maka di sini ayat tayammum mentaksis keumuman wudu yang tadi. Di mana di wudu tadi itu dijelaskan di hadis yang menerangkan tentang wudu bahwasanya orang yang sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah, ya. Walaupun dengan tayamum itu tidak sah kalau kita melihat keumuman dari hadis. Cuma di ayat ini dijelaskan kalau kalian tidak menemukan air, maka boleh kalian itu mencari debu untuk bertayamum. Maka ayat ini mentaksis keumuman hadis, ya. Jadi keumuman hadis tersebut itu hanya berlaku pada orang yang tidak ada uzur untuk tayamum. Jadi barang siapa yang sholat tanpa ngambil wudhu terlebih dahulu dan dia tidak punya alasan untuk tayamum, tidak ada hal yang mewajibkan dia untuk tayamum, tapi ya malas lah gitu untuk ngambil wudhu, maka tidak sah walaupun bertayamum. Li'anna qawlahu ta'ala fatayammamu amrun, karena firman Allah Subhanahu wa taala fatayammamu ini adalah perintah. Wal amru bisyai'i far'u sihhatihi fayaqtadi sihhatas salati biduni wudu. Kalau di sini ada perintah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertayamum ketika tidak menemukan air, maka menunjukkan bahwasanya tayamum itu adalah sah, sehingga menuntut bahwasanya sholat itu sah tanpa harus mengambil wudu kalau tidak menemukan air. Fatakunul hadhil ayatu mukhassisatan lil hadis. Maka ayat ini mentaksis keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhsisul Qur'ani bil ijma'. Insyaallah. Takhsisul Qur'ani bil ijma'. Nah, sekarang Al-Qur'an ditaksis dengan ijma' para ulama. Keumuman dari Al-Qur'an, keumuman dari ayat Al-Qur'an itu ditaksis dengan ijma' para ulama. Seperti apa contohnya? Nah, berikut. Amma takhsisul Qur'ani bil ijma'i fajaizun. Adapun mentaksis Al-Qur'an dengan ijma' para ulama itu hukumnya boleh. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' fajliduhum 80 jaldah." Ini kitab Qawaid Asasiyah fi Usul Fiqh karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita sudah di pembahasan taksis. Nih, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna al-muhsanat." Barang siapa yang menuduh perempuan suci melakukan zina, menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 saksi,
fajliduhum thamanina jaldatan, maka hendaklah ia dicambuk 80 kali. Afadat al-ayah anna haddal qadhfi 80 jaldatan 'alal hurri wa ghairihi. Nah, di sini kalau kita melihat dari keumuman ayat walladzina yarmunal muhsanat, barang siapa yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, maka dia akan dicambuk. Orang yang menuduh tadi akan dicambuk, hukumannya dicambuk 80 kali. Kalau kita melihat dari keumuman ayat ini, tidak ada bedanya. Baik yang menuduh itu laki-laki yang merdeka ataupun budak yang merdeka, sama saja. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina. Dan seperti yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya bahwasanya alladzina ini termasuk bagian dari lafaz yang umum. Jadi kalau kita melihat dari keumuman walladzina, baik yang menuduh itu laki-laki yang merdeka ataupun yang budak, sama saja akan dicambuk 80 kali. Ini yang dikatakan oleh beliau, afadatil ayatu anna haddal qadhfi 80 jaldatan 'alal hurri wa ghairihi. Ketika kita melihat keumuman ayat ini, maka kita tahu bahwasanya orang yang menuduh zina itu akan dicambuk 80 kali, baik yang merdeka ataupun yang tidak, artinya yang budak. Lakinnal ijma'a qama ala anna hadzal hadda yunassafu bin nisbati lil 'abdi. Akan tapi ijma' para ulama sepakat. Para ulama semuanya sepakat bahwasanya hukuman cambuk 80 kali ini akan menjadi separuh kalau kita kaitkan dengan budak. Ya. Jadi ijma' para ulama sudah sepakat bahwasanya kalau budak ini hukumannya separuh dari hukuman yang diberikan pada orang yang merdeka. Sehingga budak laki-laki misalkan dia menuduh perempuan melakukan perbuatan zina dan dia tidak menyiapkan 4 saksi, maka akan dicambuk bukan 80 kali melainkan 40 kali. Karena ijma' para ulama sudah sepakat bahwasanya budak laki-laki itu hukumannya separuh dari hukuman yang diberikan pada orang yang merdeka. Wa alaihi fal ijma'u mukhassisun li'umumil ayati. Maka ijma' para ulama sudah mentaksis akan keumuman dari ayat walladzina yarmunal muhsanat. Fawajaba alaina al-amalu bil ijma' al-mukhassis. Sehingga wajib bagi kita semua untuk mengamalkan ijma' para ulama, yang mana ijma' para ulama telah mentaksis ayat yang tadi dibacakan. Wa illam na'rif mustanadahu, walaupun kita tidak mengetahui ijma' ini bersandar pada hukum apa, ijma' para ulama ini bersandar pada ayat apa, pada hadis apa, tanpa kita melihat sumber dari ijma' tersebut. Kenapa? Li'annal ijma' huwa binafsihi dalilun qa'imun fala yasihhu su'alu an dalilihi. Karena ijma' itu, melihat dari ijma' itu sendiri adalah dalil. Nah, kita tahu dalam masadirus syariah, sumber-sumber syariah itu ada berapa yang muttafaq? Ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, yang ketiga adalah ijma' para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Jadi 4 sumber dalil ini sudah disepakati oleh para ulama. Maka ketika ijma' itu sudah mentaksis, maka kita tidak pantas menanyakan apa dalil ijma'nya. Ijma' ini bersandar pada apa? Kenapa? Karena ijma' itu sudah dalil. Maka jangan gak usah ditanyakan dalil atau sandaran dari ijma' tersebut. Walaupun kita ketahui bahwasanya ijma' itu butuh sandaran. Naam, iya. Yasihhu su'alu an thubutil ijma'. Boleh ditanya apakah terjadi ijma' atau tidak. Fayugalu, maka bisa dikatakan hal thabatal ijma'u ala hadhihi al-mas'alah. Apakah sudah ada ijma' para ulama akan masalah ini atau tidak? Hadza mahallu bahtsin wa nazar. Ini adalah tempat perbincangan para ulama. Nah, kalau kita mau tanya sandaran ijma'nya, maka
Tidak. Kenapa? Karena ijma itu sudah dalil. Tapi kalau misalkan kita tanya apakah sudah terjadi ijma para ulama dalam masalah ini, maka itu yang boleh ditanyakan. Lakin idza thabata anna al-ijma'a qad in'aqada 'ala mas'alatin min al-masail fala yasihhu tawaqqufu fil 'amali bihi. Akan tapi kalau sudah ada ketetapan ijma para ulama dalam suatu permasalahan, sudah terbukti ada ijma para ulama dalam satu permasalahan, maka tidak sah bagi kita untuk menanyakan mustanadnya, dalilnya. Jadi langsung kita amalkan sesuai dengan kesepakatan para ulama yang tadi. Wala yasihhu su'alu an dalilihi. Kita tidak perlu menanyakan dalilnya mana, karena ijma itu sudah dalil. Bal dzalika mahdhu jahlin bil usuli wal qawaidi. Nah, apabila ada orang yang masih bertanya apa mustanad dari ijma ini, itu adalah kebodohan yang murni, kebodohan yang ada pada orang tersebut, di mana dia tidak mengetahui dalil-dalil usul syariah dan kaidah-kaidah dalam syariah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala. Thumma qala al-musannifu tasisul kitab was sunnati bil qiyas.